Bai Guanxing juga sangat tidak berdaya, dan dia hanya bisa mengejek beberapa kata Wei Yuansang. Tetapi dia tidak dapat melakukannya jika dia ingin menyingkirkan pusat kekuatan surgawi. Dan kemungkinan dan bahaya dari tempat ini, saya khawatir pengadilan surgawi juga akan terlibat. Tepat di kaki, di pegunungan. Qin Yichen mendengar kata-kata itu, matanya berkedip, dan saat berikutnya, jejak dewa yang agung langsung terkondensasi, dan dia menghantam pegunungan di bawah kakinya dengan marah. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Batuannya pecah, dan pegunungan yang tampak seperti naga berkumpul bersama langsung dihancurkan oleh Qin Yichen. Karena dia tidak bisa menyingkirkan anjing elang surgawi ini, Qin Yichen tidak menyembunyikannya sama sekali. Tetapi ketika Bai Guanxing melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, jangan terlalu cemas. Kayu. Putri Wenqing juga terkejut, dan melihat bebatuan meledak, Qin Yichen telah tenggelam ke dalam tanah, dan orang banyak melihat pemandangan itu, dan mereka terbang dengan cepat. Seolah-olah mereka semua menebak bahwa Bai Guanxing telah menemukan sesuatu. Benar saja, aneh. Tapi saya melihat Qin Yichen melambaikan lengan bajunya, memberi kekuatan ilahi, mengubah semua puing menjadi debu dan menghilang. Tetapi di bawah tanah, itu bukan lapisan tanah yang retak, tetapi pembuluh darah yang kosong. Pembuluh darah tanah berselang-seling, dan itu gelap. Tetapi Qin Yichen bisa merasakan energi spiritual Dao Dao dan bahkan kekuatan ilahi Daoxia, karena lubang retak yang dia hancurkan terus naik, seperti debu untuk waktu yang lama, dan akhirnya dihancurkan olehnya. Retak. Sekelompok kemampuan hebat juga mendarat di ruang bawah tanah. Qin Yichen tiba-tiba menyentuh dinding batu. Ujung jarinya tiba-tiba bergerak, dan dia benar-benar mengurangi Dao Jing. Dao Jing. Sajak yang murni. Qin Yichen kaget. Dao Jing, seperti namanya, mengandung Dao Wei. Lagi pula, jenis Taoisme ini sangat murni, dan tidak memiliki atribut Tao. Dengan cara ini dapat digunakan untuk memurnikan harta, menyempurnakan Taoisme, dan bahkan melemahkan Taoisme. Seorang yang kuat juga melonjak di hadapan para dewa. Melihat ke depan ke-8, mereka dapat melihat bahwa kedua sisi ruang bawah tanah itu ditutupi dengan kristal Tao. Wei Yuanxiang menyapu telapak tangan para dewa, dan kristal Dao meledak, dan semuanya dibawa ke dalam tas. Saudara Wei, kamu. Suatu kekuatan besar tiba-tiba sadar kembali, diam-diam memfitnah, hantu muda itu benar-benar rakus akan uang. Wei Yuanxiang terkekeh 2 kali. Penyakit mata, tangan harus cepat. Dao Jing sangat berharga. Yang terpenting adalah bahwa krip ini sangat jauh jangkauannya, dan pasti ada lebih dari 1. Bahkan Raja Petik Bintang mengangkat jarinya dan menerbangkan bintang, yang menerangi bagian depan seperti kunang-kunang, membuatnya merasa bahwa ruang bawah tanah ini saling terkait dan rumit, dan tampaknya tidak mengarah kemanapun. Ketika Bai Guanxing melihat ini, dia terkejut, saya sudah menebaknya. Putri Wenqing tidak bisa berkata-kata, jadi bagaimana jika dia mendapatkannya? Dao Jing berkembang biak di mana-mana, bukankah masih akan dibagi oleh keluarga lain? Hanya mata Ke Tiang Xuan yang berkedip-kedip, wajahnya tidak pasti, dan dia selalu waspada terhadap pemilih bintang. Namun, Bai Guanxing memiliki senyum tak terduga di wajahnya dan berkata kepada Qin Yichen, Saudara Qin, pertunjukan baru saja dimulai. Maksud kamu apa? Bai Guanxing menjelaskan, Saudara Qin, Dao Jing adalah hal yang baik, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, benua ini seharusnya telah diubah oleh kekuatan langit dan bumi karena pergerakan bintang-bintang, yang membuatnya indah. Tapi kami berjalan jauh, tapi itu tandus. Itu karena kekuatan luar yang mengumpulkan semua roh dari benua ini di sini. Tetapi kalian juga telah melihat bahwa gunung-gunung itu membentang jauh dan luas, meliputi puluhan ribu mil. Ini bukan tangan kecil, jika dilakukan oleh makhluk, kekuatannya pasti tidak lemah. Dan bagi mereka yang memiliki kekuatan seperti itu, kristal Dao ini bermanfaat bagi mereka. Tetapi nilainya terbatas. Tidak perlu memadatkan kekuatan alam semesta bintang di sini. Bai Guanxing berkata lagi, ini seperti, dengan kekuatan Brother Qin saat ini, akankah dia melakukan perjalanan khusus untuk membuka kristal peri atau pembuluh darah dewa, dan secara pribadi mengambil tindakan untuk memadatkan sepotong langit dan bumi? Qin Yichen merenung beberapa saat, tentu saja tidak. Tapi medan ini baru saja terbentuk, yaitu, orang kuat yang membuat semua ini terjadi. Hanya ada satu kemungkinan. Dia memadatkan dunia dan menyegel tempat ini, dengan tujuan yang lebih besar. Qin Yichen terkejut, hanya merasa bahwa analisis Bai Guanxing sangat masuk akal. Dan sekelompok kekuatan besar telah keluar melalui gua yang suram saat ini. Pada saat ini, mereka juga telah memulihkan kepercayaan diri mereka. Meskipun urat tanah rusak, menyebabkan angin melihat langit lagi, dan mereka berjalan jauh, hanya dengan angin yang menerpa wajah. Ditambah dengan kemuraman urat nadi dan angin yang tumpul, terlihat cukup suram. Tetapi kekuatannya tidak lemah. Selama mereka tidak menabrak tanah suci Raja Dewa, mereka benar-benar tidak takut. Tiba-tiba, Raja Penangkap Bintang sepertinya menyadarinya,
dan tiba-tiba sosoknya berubah menjadi cahaya bintang dan bergegas ke depan. Ketika kerumunan orang melihat situasinya, mereka mengikutinya dari dekat. Meskipun mereka tidak tahu apa yang ditemukan sebelumnya, mereka takut tertinggal. Hal yang sama berlaku untuk Qin Yichen, dan dia juga menyadari bahwa pegunungan ini sangat dalam, dan gua itu adalah lereng yang mengarah ke bawah tanah yang lebih dalam. Setelah terbang sekitar 10 napas, cahaya bintang yang diubah oleh Raja Pemetik Bintang itu terkejut, dan sosok Qin Yichen juga berjalan keluar dari kehampaan. Dan semua yang ada di depannya membuatnya terkejut. Saya melihat gua gunung di depan saya tiba-tiba terbuka, dan bahkan ngarai bawah tanah. Dan di ngarai, sepotong daojing seperti batu kepompong, disegel dengan sekelompok tokoh. Sosok-sosok itu tingginya beberapa kaki dan memiliki wajah yang menyeramkan. Melalui daojing, seluruh tubuhnya berwarna biru tua, dan kulitnya sekeras batu. Rahang atas memiliki 2 taring tajam, sepasang sayap berdaging yang lebih panjang, dan sudut yang tajam di antara kedua alis. Ini adalah raksa jahat, tanda seru. Wei Yuan terkejut. Raksasa jahat, tepatnya, adalah ras klan raksasa yang jahat. Namun di usia mereka, suku raksa yang jahat telah menjadi bagian dari masa lalu. Legenda mengatakan bahwa suku raksa yang jahat haus darah dan galak. Bahkan lebih legendaris bahwa suku raksa yang jahat dilahirkan dengan kekuatan jahat. Jika dibudidayakan dengan kekuatan dan tirani, setengah dari dewa itu serius, setengah dari iblis itu ganas, dan mereka adalah musuh publik para dewa dan setan pada saat itu. Itu hampir setara dengan musuh publik mereka. Tetapi pada saat ini, raksa jahat ini sebenarnya disegel di daojing, dengan sayap besar di belakangnya, setengahnya mengalir dengan cahaya ilahi, sementara satu sisi adalah Mo Wei Senran. Qin Yichen diam-diam terkejut, dia benar-benar melihat makhluk-makhluk dari era primordial. Tetapi segera, Qin Yichen berkonsentrasi dan menemukan bahwa raksa jahat yang tersegel ini juga memancarkan kekuatan dan tidak lemah. Ketika dia mengamati, dia benar-benar melihat bahwa daojing berubah menjadi bayangan yang kokoh dari waktu ke waktu, dan dari waktu ke waktu ada awan iblis yang melonjak, yang diubah oleh Dao Wei. Qin Yichen berbisik dari lubuk hatinya, para raksa jahat ini semuanya telah mencapai keadaan Tao. Tentu, Dao Huajing, mereka masih tidak memperdulikannya. Namun, Bai Guanxing menggelengkan kepalanya secara diam-diam dan berkata, tidak, pertunjukan bagus masih tertinggal. Itu perlu menggunakan tulisan tangan seperti itu.